Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Selamat malam Bang HS. Selamat malam ya. Sehat Pak? Selalu sehat. Minumnya yang penting minum dulu ya Pak ya tadi. Iya betulnya. Oke, yang penting minum dulu, Iya. kemudian untuk sholat, kemudian kita bisa tokso yang penting ya Pak ini. Baik, Pak Hasan ke hari ini akan memberikan bahasan mengenai bagaimana pencegahan glukoma untuk penderita diabetes. Nah, ini penting sekali karena seperti kita ketahui, diabetes itu adalah mungkin kayak cuma diabetes gitu ya, tapi satu penyakit, satu sebab, tapi cabangnya luar biasa ya Pak ya. Betul, Mia. Cabangnya luar biasa. Di antaranya bisa lari ke mata. Mata ini banyak juga, bukan hanya glukoma tapi juga bisa menyebabkan katarak dan lain sebagainya. Tapi hari ini Pak Hasan nanti akan menjelaskan bagaimana pencegahan glukoma untuk Anda pasien diabetes. Silakan Pak Hasan. Baik, Mei, terima kasih juga kepada Fen Hasan Sapila. Dimanapun Anda berada, tentunya malam ini kita akan berbicara tentang glukoma yang sangat ditakuti oleh para penderita diabetes. Saudaraku Fen Hasan Sapila, penderita diabetes, maka malam ini adalah malam yang sangat penting untuk menjaga keselamatan kesehatan mata, di mana kita tidak mengetahui, dikira bahwa glukoma itu adalah penyakit yang berdiri sendiri dari penderita diabetes. Ternyata ini memang ada korelasinya antara diabetes dengan glukoma. Saudaraku Fen Hasan Sapila, salam saya pertama kali saya menyapa adalah salam sehat alami. Bersama Bang HS, tentu kita akan sehat. Kesempatan malam ini adalah kesempatan yang peluang emas bagi kita, terutama bagi mereka yang menderita diabetes. Pelajaran ini baru saja kita sampaikan. Selamanya kita selalu akan membahas bagaimana mencegah diabetes, bagaimana mengobati diabetes, bagaimana kita mengobati luka basah dari diabetes, bagaimana kita menjaga pankreas agar tidak rusak, bagaimana agar tidak terjadi pengentalan darah. Kali ini kita akan membahas bagaimana diabetes tidak terjadi glukoma. Itu yang sangat penting. Glukoma diabetes itu bermula dari kelenjar pembuluh darah ke tempat keluarnya air mata akibat gula darah yang tidak terkontrol, sehingga mengakibatkan aliran air mata tersumbat. Meningkatlah tekanan bola mata. Ini yang sangat berbahaya. Tanda-tandanya: 1. Pusing. 2. Cairan mata keluar tanpa terkendali. 3. Gatal pada kornea mata. 4. Kabur pada pandangan. Yang kelima, muncul pandangan double. Fokus jadi pecah. Kelima penyebab inilah hati-hati. Jika ini terjadi pada penderita diabetes, ini yang berarti ada gejala glukoma yang terjadi pada si penderita. Saya berharap kepada Fen Hasan Sapila, pelajaran malam ini menentukan untuk keselamatan mata kita akibat diabetes. Maka simaklah baik-baik, ikuti Bang HS hingga selesai. Kita akan mengenal pembuluh darah hanya mengangkut
darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh termasuk ke organ mata. Perhatikan kerjasama antara pembuluh darah dengan kelenjar air mata. Ya. Pada kornea mata tidak terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah sampai di permukaan kelenjar lacrimalis. Artinya tidak sampai pada kornea mata. Yang membawa semua vitamin untuk mata itu adalah pembuluh darah. Sampai pada pintu lacrimalis yang akan diteruskan oleh kelenjar air mata, maka kerjasama antara pembuluh darah dengan kelenjar cairan air mata sampai di permukaan pintu lacrimalis. Oksigen dan vitamin atau yang disebut nutrisi terisilah kornea mata dengan banyaknya vitamin, di antaranya beta karotin, lemak, protein, oksigen. Kemudian diterima oleh kelenjar lacrimalis untuk disimpan di dalam kantong lacrimalis. Pada suatu saat cairan ini akan dikeluarkan ketika mata membutuhkan. Contoh, kita kena asap, cairan keluar secara otomatis. Artinya melindungi lapisan kornea mata terdepan, yaitu epitel. Ketika cairan ini keluar, dia langsung akan berhenti. Kena asap, kena sinar matahari, kena air, binatang, maka cairan dia akan keluar untuk melapisi agar kornea mata terdepan tidak akan rusak. Itulah fungsinya. Kerusakan ini terjadi jika, ya, digarisbawahi, jika cairan ini keluar tanpa sebab. Entah kita sedang nonton TV, entah kita sedang membaca, entah kita sedang ngobrol, entah kita sedang tidur, dia akan keluar. Ini yang berbahaya. Bagaimana kita untuk mencegahnya? Maka ikuti terus Bank HS, maka kita akan selamat dari kebutaan. Glaukoma itu adalah kebutaan, saudaraku. Sulit. Kalau cairan mata itu kering, sudah. Memproduksi cairan mata belum ditemukan obatnya. Diinjeksi atau disuntik tidak mungkin cairan itu dapat menggantikan cairan mata yang asli yang diproduksi oleh tubuh. Kegagalan seseorang dikira cairan keluar ini hal yang biasa, sehingga dia beli obat tetes di warung atau di apotek. Dilawan dengan tetes, dikira ini adalah kerusakan atau penyakit mata. Terserang bakteri, rasa gatal kemudian ditetesi.
Begitu kita lawan dengan obat tetes, maka meningkatlah tekanan bola mata. Artinya 30% lebih parah kalau kita kasih dengan obat tetes. Sebab apa? Yang dibutuhkan bukan hanya obat tetesnya, tapi yang dibutuhkan banyak vitamin. Nanti kita akan berbicara tentang vitamin untuk mata. Fungsi dari kelenjar cairan air mata menghasilkan air mata. Jika air mata itu tersumbat, maka tidak terdapat lagi pelumas. Elastisitas mata menjadi kaku. Tekanan muncul. Jika kita menangis, bukan cairan air mata yang keluar. Air mata itu dengan cairan kelenjar air mata berbeda. Menangis, keluarnya air matanya encer dan tidak berupa kental. Tidak ada perekat. Begitu cairan mata ini keluar tanpa kita menangis, maka keluarnya pun sangat kental. Jika dipegang, orang Jawa bilang pliket, lengket di tangan. Ini tanda-tanda bahwa kerusakan pada kelenjar lacrimalis. Penyebab-penyebab penderita diabetes terkena glukoma. Perhatikan baik-baik Bapak dan Ibu ya. Agar nanti tidak bertanya lagi, Pak, saya penderita diabetes, kok sekarang mata saya gelap ya? Pak, saya penderita diabetes, sekarang mata saya menjadi kabur ya? Pak, saya penderita diabetes, kok mata saya menjadi meleleh terus ya? Cairan air matanya kok keluar terus ya? Sekarang saya jelaskan. Penyebab yang pertama, terjadinya cairan mata kering. Apa sebabnya? Berarti terjadi pengerasan pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah tidak mampu membawa oksigen dan nutrisi pada jalur kelenjar cairan air mata. Terpotong semua oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh mata akibat pengentalan darah. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai penderita diabetes ini akan terjadi pengentalan darah. Ya pesan saya itu ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, pembuluh darah mata terjadi mengeras dan mengering atau beku. Akibatnya apa? Tetap pada pengerasan pembuluh darah akibat pengentalan. Terjadi pengentalan karena gula itu tinggi. Ini kita berbicara tentang gula ya Bu ya. Karena gula di dalam darah tinggi. Tidak terkendali. Faktor pendukung cepatnya rusaknya kerusakan pada kelenjar cairan air mata, kolesterol. Begitu kolesterol ini tinggi, gula dalam darah tinggi, maka terjadilah
pengentalan yang sangat cepat. Kita bandingkan. Jika pengentalan itu hanya dari satu unsur, yaitu kelebihan gula di dalam darah, maka masih aman. Kita masih bisa bertahan 5 tahun. Tidak akan terjadi kerusakan pada kelenjar cairan air mata. Digabungkan dengan kolesterol yang membuat darah itu menjadi kental, tidak ada 5 tahun, hanya hitungan bulan. 6 bulan, 8 bulan, paling lama 1 tahun terjadi glukoma. Semua orang mengatakan bahwa kolesterol itu jahat karena bisa memicu naiknya kadar penyakit. Diturunkan susah. Kasih obat tidak turun-turun. Karena ada kolesterol yang menghadang. Bagaimana caranya? Caranya turunkan dulu kolesterol tanpa memperdulikan gula. Maka gula akan ikut turun. Ya Bapak ya, itulah kolesterol. Tapi kalau kita terbalik, menurunkan gula dulu, tanpa kita memperdulikan kolesterol, posisi kadar gula dalam darah selalu tinggi. Sehingga kita bingung. Pakai apa, obat apa, dan cara apa yang harus saya lakukan? Ternyata, begitu kolesterol kita turunkan, maka gula di dalam darah pun jadi turun. Itulah yang terjadi pada pasien-pasien Bang HS. Sekali pakai obat Diagri tidak turun, 2 kali tidak turun, 3 kali tidak turun, bandel. Kasih penghancur lemak dalam darah turun. Ternyata kolesterol dapat juga memicu hipertensi. Dapat memicu asam urat. Dapat memicu geringgingan atau kesemutan pada jari dan kaki. Kencang pada batang leher. Serba tidak enak. Ini yang jarang kita dapati. Selama ini kita hanya berpikir begitu menderita diabetes, sebanyak-banyaknya obat diabetes yang terbaik dikonsumsi agar menurunkan kadar diabetes di dalam darah. Ternyata tidak mampu. Karena kolesterol di dalam darah tinggi. Kemudian yang ketiga, penyebab penderita diabetes terkena glukoma yaitu kadar gula darah terbentuk pengentalan darah. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Yang keempat, kornea mata terdapat penebalan zat gula. Bapak dan Ibu tolong ya. Jika istri yang terkena diabetes pada sudut mata dekat batang hidung, jika ada penebalan merah, ini yang berarti penebalan dari zat gula. Itu tanda-tanda glukoma. Sebaliknya, jika itu suami. Sekarang kita praktekkan. Ayo Bapak megang mata Ibu, Ibu megang mata Bapak. Jadi pegang-pegangan. Itulah caranya untuk mengetahui bahwa penderita diabetes apakah sudah terjadi penebalan zat gula pada kornea mata. Ini sangat berbahaya, Pak. Ini yang bisa terjadi glukoma.
Hal ini sangat riskan sekali. Karena lapisan paling depan kornea mata yang disebut epitel tertutup zat gula. Apakah ini bisa dioperasi? Saya tidak jawab. Resikonya sangat tinggi. Lapisan terdepan tertutup oleh zat gula, dan zat gula harus disingkirkan, harus dibersihkan. Apakah aman? Risikonya tidak menjamin keselamatan mata. Maka saudaraku Fen Hasan Sabila, nampaknya diabetes adalah penyakit yang menakutkan. Akan tetapi, penderita diabetes kalau berani semua pantangan itu ditinggal, maka dia akan aman. Yang sulit itu kan manusianya sendiri. Dikasih pantangan, dilanggar. Dikasih anjuran, dicuekin. Dikasih obat kalau pas kambuh saja. Tidak diobati sampai tuntas pankreasnya membaik. Kemudian agar penderita diabetes terhindar dari glaukoma, cara apa yang harus kita lakukan? Ikuti Bang AS. Yang pertama adalah menjaga kadar gula di bawah 170. Ingat Pak ya, garis bawahi. Menjaga kadar gula di bawah 170, artinya 170 itu udah plafon paling atas. 150, 160 aman. Pasien-pasien saya sekarang diabetes, kapan-kapan mau saya tampilkan di YouTube, di radio. Sudah 2 tahun ini dia bertahan di angka 105, 108 tanpa minum obat. Ternyata pankreas bisa diobatin. Ini saya bangga. Keseriusan seseorang untuk meneliti tumbuh-tumbuhan agar saudara-saudaranya bisa sembuh total, ternyata bisa. Bukan hanya 1-2 orang. Berbagai macam jenis manusia. Ada orang luar negeri, yaitu Hong Kong, Jawa, Batak, Sulawesi, dan sebagainya. Selamat mereka dari diabetes. Kesabaran memang menentukan kesuksesan. Ya Bapak dan Ibu, ingat kata-kata saya ini ya. Kesabaran menentukan kesuksesan. Contoh, saya usaha. Tidak mungkin di dalam 1 bulan langsung sukses. 10 tahun, 20 tahun baru terlihat sukses. Betah tidak dia mengejar kesuksesan 20 tahun? Berobat.
baru 18 hari mengatakan, gula saya kok belum turun, Pak. Lihatlah kita teman-teman kita yang berjuang sudah 5 bulan dan 7 bulan. Atas perjuangan mereka, kemudian Allah pun meridhoi atas obat dan doa. Sembuh. Tekadnya besar. Saya yang meneliti tumbuh-tumbuhan, saya yang membuat obatnya, saudara-saudara saya, Fen Hasan Sabila, yang melaksanakan. Selamat. Maka janganlah kita kaget, janganlah kita risau, janganlah kita takut ketika gula masih naik turun. Naik. Barusan aja melepaskan obat kimia. Seminggu lah katakannya. Naik. Sibuk lewat WA bertanya. Jam 1, jam 2 ngebel. Ya nggak mungkin diterima. Jam kantor kalau mau konsul, ternyata gulanya naik. Sudah capek-capek, jam 2 berusaha untuk ngebel, untuk konsultasi, bangun pagi, subuh gula sudah turun. Adaptasi antara perubahan dari obat kimia ke herbal ada. Skema yang membuat kita menjadi naik turun, naik turun. Grafiknya memang begitu. Itu adalah grafik kesembuhan. Banyak orang mengatakan, Pak, gula saya kok jadi 400 ya? Tapi mata saya terang, Pak. Fisik saya jadi sehat. Pipi saya jadi normal. Kaki saya sudah tidak geringgingan, tidak kesemutan. Sabarlah. Satu demi satu sudah lepas penyakitnya. Tinggal memperbaiki pankreas agar bisa memproduksi hormon insulin. Stabillah gula di dalam darah. Kemudian Bapak dan Ibu, yang kedua adalah agar penderita diabetes terhindar dari glukoma. Yang kedua, menghindari makanan berlemak tinggi. Dah, kalau itu memang penderita diabetes, hindarilah lemak-lemak tinggi. Janganlah kita, itu bukan asupan bagi penderita diabetes, itu jatahnya orang lain. Ya Bapak ya. Ya, kalau memang itu jatahnya makanan sebelah rumah tetangga, janganlah kita mengambilnya. Itu jatah mereka. Biarlah mereka menikmati dengan itu. Kita nikmatnya dengan aturan-aturan yang sudah menjadi pedoman penderita diabetes. Itu dinikmati. Memang lidah selalu menginginkan apa yang diinginkan oleh orang teman cerita tentang makanan lezat, kita tergiur, ingin coba. Lupa kalau itu menjadi pantangan kita. Maka jelantah harus dihindari. Jeroan harus dihindari. Kemudian kaldu harus kita hindari. Ini bukan asupan kita. Ayam boiler bukan jatahnya kita. Masih ada makanan yang lain. Apakah kita kehabisan menu bagi penderita diabetes? Tidak. Kita hanya dialihkan. Bagaimana menu kita supaya menu penderita diabetes ini sembuh.
menjadi sehat. Hanya dialihkan. Silakan mereka yang mempunyai kolesterol tinggi yang berani mengkonsumsi itu, silakan. Tapi jangan penderita diabetes. Kemarin ada pasien saya, Pak, saya buka puasa hanya sedikit aja Pak. Sedikit itu Pak. Saya pingin banget gorengan itu. Naik Pak. Mencoba gorengan sedikit, malamnya jadi lemes. Paginya dicek kadar gula jadi 400. Masih dalam perawatan. Jika pankreas itu sudah membaik, ibu makan sebanyak-banyaknya gorengan tidak akan bermasalah. Tapi selama di dalam perawatan, hindari. Terus yang ketiga, kita harus melakukan olahraga. Rajinlah olahraga Bapak dan Ibu. Dari masjid, subuh, kita jalan-jalan dulu. Ya Bapak dan Ibu. Nah, terus ada pulang sore masih sempat olahraga. Kita olahragalah sebentar. Entah menyapu halaman, entah jalan-jalan, bersepeda dan sebagainya. Ya. Pesan saya, tidak boleh penderita diabetes olahraga di malam hari. Janganlah untuk alasan saya tidak ada waktu Pak Hasan. Saya waktunya ya bisanya ya habis isya. Lebih baik tidak. Lakukanlah di pagi hari. Jika memang harus seminggu sekali setiap hari Minggu, lakukanlah. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak asupan buah dan sayur. Catatan ya Bapak dan Ibu ya. Asupan buah berarti bukan yang kecut. Ya. Asupan sayur berarti bukan yang mempunyai kandungan zat besi tinggi. Bayam, kelor, maka ini dihindari. Riskan terjadinya pengentalan darah. Ya, Bapak dan Ibu, kalau buah, jangan buah yang kecut. Apel, ada apel yang manis. Ya, jeruk, ada jeruk yang manis. Jangan yang kecut, karena bermasalah pada pencernaan. Yang kelima adalah menjaga berat badan. Hati-hati penderita diabetes, jika kita berat badan selalu meningkat, kita harus bisa menjaga diet diabetes. Bagaimana kita menjaga agar berat badan ini tidak meningkat? Tentunya banyak berolahraga. Tentunya menghindari banyak lemak. Tentunya gula pasir jangan dikonsumsi lagi. Ya, agar berat badan kita stabil. Artinya gula pasir ini bukan berarti tubuh tidak boleh mengkonsumsi gula. Masih ada gula yang bagus. Gula tradisional yaitu aren dan gula Jawa. Yang keenam adalah menjaga kesehatan pencernaan. Ya, Bu. Jaga kesehatan pencernaan. Jadi, artinya menjaga pencernaan begini. Ketika puasa, cukup kita mengkonsumsi misalnya kue 1. Karena perintah Pak Hasan untuk menjaga kesehatan pencernaan, maka kue 5. Teman saya ada yang gitu, Bu. Begitu buka puasa 1 kurang. Itu lambung kiri, lambung kanan belum penuh. Tidak seimbang kalau hanya 1. Ini menjaga pencernaan.
Nah, kemudian kenapa kita berhubungan dengan pencernaan? Yang disebut organ dalam sistem pencernaan itu terdapat ada 7 organ. Perhatikan ya Bu ya. Jadi orang kadang bilang pencernaan itu lambung. Beda. Lambung di dalam kelenjar pencernaan. Organ pencernaan 1, mulut. 2, kerongkongan. 3, lambung. Nah, lambung itu masuk di kelenjar pencernaan. 4, pankreas. Ya kan Bu? 4 pankreas itu berada di dalam kelenjar pencernaan. Oleh karena itu, kecut tidak boleh, lemak tidak boleh. Ya. Memperbaiki pankreas berarti kita harus memperbaiki pencernaan dulu. Terus baru yang kelima adalah kandung empedu. Yang keenam usus halus dan yang ketujuh adalah usus besar. Itu masuk di dalam satu organ pencernaan. Jadi kalau kita konsultasi, pencernaan saya bermasalah, berarti kita harus memikir 7. Ada 7 permasalahan yang harus kita kupas. Entah usus halusnya, usus besarnya, pankreasnya. Yang benar kita mengatakan adalah lambung saya bermasalah. Ya, maka kalau saya selalu menganjurkan jagalah pencernaan, itu artinya di dalam pencernaan itu ada pankreas. Berarti ini sudah tidak bisa lagi kita kasih kaldu, kecut, santan kental. Sangat berbahaya. Ya paham ya Bapak Ibu ya. Kemudian resep pencegah penderita diabetes terkena glukoma. Jadi ini resep ini saya sajikan kepada penderita diabetes agar tidak terjadi glukoma. Ya Bu ya. Ini resepnya. Semua dari jenis jamur. Ternyata jamur bagus Bu. Bentar, saya membayangkan jamur lagi di tongseng, jamur lagi di sate, jamur lagi di aduh enak banget. Ya, saya berhenti di sini saja. Pertama, jamur inoki. Ambil 5, potong-potong, direbus bersama jamur so 2, jamur kancing 5, jamur shiitake 3. Semua jamur tadi Ibu potong-potong, rendam terlebih dahulu. Cukup dalam 3 jam, kemudian naikkan di kompor. Ya. Naikkan di kompor, rebus dengan ukuran 6 gelas air, sisakan 3 gelas, diminum pagi, siang, dan sore. Apakah ini bisa Pak untuk mengobati glukoma? Caranya, kapsul Gekom yang diproduksi oleh Puspita Raja, resepnya ini tadi. Untuk mendukung dan melengkapi vitamin, nutrisi yang terdapat di dalam Gekom. Nah,
Resep ini untuk mencegah glukoma terdapat di ratogen karena hubungannya dengan pankreas. Ya, pencernaan pankreas. Resep ini masuknya di ratogen. Jadi Bapak dan Ibu, saya misal di apotek nih ya, atau online, saya minta ratogennya, yang berarti sama saja kita memperbaiki pankreas dan mencegah tidak akan terjadi glukoma atau cairan mata yang keluar. Paham Ibu ya? Itulah persembahan dari Bang HS. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.